Selamat pagi, salam jumpa kembali. Dalam pembelajaran kita, materi ke-6 yaitu tentang Nabi Nuh. Terlebih dahulu kita awali dengan doa pembuka. Mari siapkan hati dan sikap kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, ajarilah kami untuk selalu taat dalam melaksanakan perintah-Mu seperti Nabi Nuh. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, mari kita mengamati peristiwa-peristiwa seperti yang terjadi pada gambar berikut ini. Gambar yang pertama di mana manusia mengejek dan mentertawakan temannya yang sering dengan disebut sekarang adalah bullying, yang membuat orang lain menjadi sedih dan mengakibatkan pertengkaran maupun perkelahian. Kemudian manusia membuang sampah sembarangan, entah di sungai atau di got, yang mengakibatkan banjir. Yang ketiga, manusia menebang pohon sehingga terjadilah nantinya longsor yang mengakibatkan kerugian pada manusia itu sendiri. Manusia mengadakan penggalian tanah, penggalian pasir yang dapat merusak geografis tanah itu sendiri, dan juga terjadi ataupun kriminal terhadap teman dan juga terhadap orang lain yang mengakibatkan diri sendiri ataupun orang lain menjadi menderita. Dari peristiwa-peristiwa ini, seharusnya manusia harus menjaga hubungan dengan orang lain, dengan sesamanya, dan menjaga dan melestarikan alam semesta. Setelah mengamati berbagai gambar-gambar di atas, mari kita jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Apa yang terjadi pada gambar-gambar di atas? Tentu kita sudah melihat berbagai peristiwa-peristiwa, yaitu saling mengejek, membuang sampah sembarang, menebang pohon, penggalian, tambang pasir, juga kriminal terhadap teman dan juga terhadap orang lain. Yang kedua, mengapa bisa terjadi? Karena manusia kurang mencintai alam dan tidak mencintai sesamanya. Apa akibatnya? Yaitu manusia mengalami penderitaan, yaitu terjadi longsor, terjadi banjir, dan rusaknya alam kita. Anak-anak, mari kita simak video berikut ini, yaitu video tentang kisah Nabi Nuh. Mari kita tonton bersama-sama. Zaman dahulu, banyak manusia yang berbuat jahat dan Tuhan ingin menghapuskan manusia di bumi. Tetapi Nuh adalah orang yang baik. Tuhan menyuruh Nuh membuat sebuah kapal besar dari kayu yang kuat. Nuh mempunyai 3 anak laki-laki, yaitu Sem, Ham, dan Yafet. Lalu, mereka semua bekerja sama membuat kapal besar sesuai seperti ukuran yang Tuhan berikan. Setelah kapal besar itu selesai dibangun, masuklah Nuh dan istrinya, 3 anak dan istri anaknya. Tuhan juga menyuruh Nuh membawa segala jenis binatang, masing-masing sepasang, dan juga membawa segala sesuatu yang bisa dimakan, supaya tidak kelaparan.
Setelah Nuh selesai melakukan semua perintah Tuhan, kemudian turunlah hujan lebat selama 40 hari 40 malam. Setelah semua manusia dan binatang mati terkena banjir besar, maka hujan pun berhenti. Air itu menggenangi bumi selama 150 hari. Kapal Nuh berhenti di pegunungan Ararat dan banjir besar pun menjadi semakin surut. Setelah semua tanah di bumi menjadi kering, Nuh dan keluarganya keluar dari kapal. Nuh membangun sebuah mezbah dan berterima kasih kepada Tuhan karena telah menjaganya beserta keluarganya. Tuhan memberikan pelangi sebagai tanda bahwa Tuhan tidak akan menghapuskan manusia lagi. Baiklah anak-anak, setelah kita menyimak video tentang kisah Nabi Nuh, mari kita jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Halaman 74, mari kita salin di buku latihan kita. Nanti boleh dikirimkan kepada ibu. Nah, anak-anak, Tuhan menciptakan bumi dan segala isinya dengan baik, tak kurang sesuatu apapun. Manusia diberi tugas untuk menjaga agar semua ciptaan tetap baik. Namun, kejahatan dapat menghancurkan segalanya dan dapat membuat bumi kita ini menjadi kacau. Akibat kejahatan itu, timbullah bencana seperti air bah dalam kisah Nabi Nuh. Allah menyelamatkan Nabi Nuh dan keluarganya karena Nabi Nuh menaati perintah Allah. Maka Nabi Nuh dan keluarganya selamat. Dengan selamatnya Nabi Nuh dan keluarganya, manusia dapat melanjutkan kehidupan baru kembali. Tuhan akan melindungi orang-orang yang percaya dan taat kepada Tuhan. Maka kita pun harus taat dan percaya kepada Tuhan agar terhindar dari bencana. Seperti yang terjadi sekarang ini adalah bencana COVID-19. Segala sesuatunya agar kita terhindar dari bencana ini, kita harus taat dan mematuhi segala aturan-aturan yang berlaku, yaitu dengan stay at home, cuci tangan, dan menggunakan masker. Jadi sekarang coba kita amati dari gambar-gambar berikut ini. Manakah sikap yang dapat meneladani Nabi Nuh? Ya, apakah gambar A meneladani sikap Nabi Nuh? Yaitu kita membersihkan lingkungan. Gambar B, tidak, karena itu terjadi kejahatan terhadap sesama. Gambar C, ya, karena membuang sampah pada tempatnya. Gambar D, ya, tidak, karena dia membuang sampah sembarang. Gambar E, ya, karena bekerja sama dengan sesamanya. Gambar F, bekerja sama untuk menjaga kebersihan kelas. Nah, ini adalah contoh meneladani sikap Nabi Nuh yang menghargai dan mencintai alam sekitarnya. Selanjutnya, apakah berdoa termasuk sikap meneladani Nabi Nuh? Ya, apakah mencintai binatang yang ada di sekitar kita juga meneladani Nabi Nuh? Ya. Menyiram tanaman? Ya. Menebang pohon secara sembarang? Tidak. Menyemprot tanaman-tanaman? Ya.
menangkap ikan dengan menggunakan racun atau peledak? Tidak. Terus penambangan hutan? Tidak. Kemudian perburuan liar? Tidak. Dan juga penebangan pohon-pohon? Juga tidak. Nah, itulah contoh sikap mana yang meneladani dan mana yang tidak, ataupun yang merusak. Nah, untuk itu bisa kita lakukan dalam keluarga, di rumah, sikap-sikap yang meneladani sikap Nabi Nuh. Tugas kita adalah kita buka cetak halaman 75. Berilah tanda centang pada gambar yang menunjukkan taat kepada perintah Allah dan tanda silang yang menunjukkan tidak taat kepada perintah Allah. Kemudian warnailah gambar perahu yang ada di cetak halaman 76. Sesudah itu, mari kita renungkan, apakah aku sudah percaya dan taat kepada perintah Allah? Ya. Apakah aku sudah taat pada perintah guru dan orang tua? Ya. Baiklah, sebagai rangkuman bagi kita, Allah sangat sedih kalau manusia berbuat jahat. Jangankan Allah, kita juga sedih melihat teman-teman kita jika melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik. Allah menurunkan hujan selama 40 hari untuk memusnahkan seluruh ciptaannya. Kenapa? Berarti karena manusia telah berbuat dosa yang besar. Tetapi ada seorang yang diselamatkan yang bernama Nuh. Nuh ini mempunyai 3 orang anak laki-laki bernama Sem, Ham, dan Yafet. Nuh bersyukur karena diselamatkan Allah dari air bah. Allah ingin manusia selalu percaya dan taat kepada Allah. Nah, waktu itu Nuh ketika disuruh Allah untuk membuat perahu, orang-orang mentertawakan Nabi Nuh. Tetapi Nuh tidak terpengaruh dengan orang lain, dia tetap mendengarkan apa yang diperintahkan oleh Allah. Kita juga selalu diingatkan orang-orang jika kita berbuat salah. Namun terkadang kita malu dan melawan atau menentang nasihat orang lain itu. Allah selalu menegur kita jika kita berbuat salah. Cara Allah menegur kita yaitu melalui orang tua, guru, dan teman-teman. Bagaimana sikap kita jika ditegur? Sebaiknya kita bersyukur karena ada orang yang masih mau menyelamatkan kita. Meskipun pertama-tama mungkin kita tidak suka, tapi pasti tujuan orang itu menegur kita agar kita selamat atau terhindar dari celaka. Ketaatan akan membuat hidup kita menjadi selamat. Maka marilah kita hidup taat baik di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Anak-anak, mari kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan berdoa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, berkatilah kami agar dapat menerima teguran dengan baik dan mau mengubah sikap dengan perbuatan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selanjutnya mari kita dengarkan lagu Kisah Anak-anak Nuh.